Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan resistensi antibiotik pemirsa. Tentunya masih banyak pemirsa di rumah yang salah kaprah nih terkait dengan antibiotik. Semua obat butuh antibiotik. Langsung aja kita tanyakan ke Dokter Bella, sebenarnya kenapa sih masyarakat bisa salah kaprah terkait dengan antibiotik? Boleh dok? Jadi sebenarnya masyarakat itu mungkin awalnya itu tidak tahu ya fungsi dari antibiotik itu sebenarnya apa. Nah, tiap sakit mungkin kebanyakan pada belakangan dari dulu sampai sekarang kalau misalnya sakit obatnya itu adalah antibiotik. Seperti yang Dokter Putri bilang tadi, karena obat antibiotik ini termasuk obat yang kuat gitu ya untuk membunuh si bakteri itu gitu. Nah, lama-kelamaan jadi karena dia obatnya dengan antibiotik itu sembuh, jadi lama-kelamaan masyarakat bilang kalau ini adalah obat penyembuhnya, seperti itu. Padahal tidak semua penyakit itu butuh antibiotik. Nah, jadi kalau misalnya kenapa sekarang kita bahas tentang cegah dan penggunaan antibiotik itu harus bijak, ya karena tadi udah terlalu banyak masyarakat yang mengira bahwa antibiotik itu adalah obat yang menyembuhkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Nah, langsung aja kita lanjutkan terkait dengan cegah resistensi antibiotik. Nah, tentunya masyarakat di rumah ingin tahu nih dok, terkait dengan data di Indonesia ataupun di dunia, apakah sudah banyak kejadian resistensi antibiotik dokter? Boleh dari Dokter Bella. Oke, langsung aja kita bahas ke slide ya, karena kita akan bahas fakta tentang resistensinya. Nah, ternyata kita bahas tadi udah dijelasin tentang antibiotik dan juga resistensi antibiotik sama Dokter Putri. Ternyata faktanya memang 80% antibiotik ini dijual bebas ya. Belakangan ini baru digalakkan kembali kalau misalnya membeli antibiotik memang harus dengan resep dokter ya. Jadi kalau misalnya ke apotik minta antibiotik sekarang udah nggak bisa lagi, harus bawa resep dulu ya. Dan banyak orang yang berhenti minum obat setelah merasa lebih baik. Nah, faktor inilah juga yang sangat mempengaruhi meningkatnya angka kematian akibat resistensi antibiotik. Yang awal-awalnya tadi memang tiba-tiba berhenti karena menganggap antibiotik itu membuat sehat ya. Akhirnya minum-minum obatnya terus-terusan sehingga menjadi resisten. Terus dicoba lagi untuk diganti obat antibiotik yang baru, ternyata begitu juga. Nah, lama-kelamaan kematian akibat resistensi antibiotik nanti lama-kelamaan itu bisa sampai 10 juta. Oh, itu di paling tinggi ya dok ya? Berikutnya ya, sampai kurang lebih sampai ke angka tahun 2050 nanti ya. Berarti itu kan sudah bisa diprediksi nih kalau terus-terusan antibiotik ini dijual bebas gitu ya. Nah, jangan sampai kita nanti juga salah satu pasien yang resistensi antibiotik ya, karena resistensi antibiotik tadi bisa menyebabkan kematian akhirnya. Nggak ada lagi nih obat yang bisa melawan ya dari infeksi yang kita miliki, seperti itu. Kalau misalnya penyakit-penyakit aja nih yang kayak misalnya tetanus, campak ataupun diabetes itu nggak sampai 10 juta nanti di tahun 2050 mungkin. Yang paling tinggi malah akibat resistensi dari antibiotik. Itu ya, makanya udah kita harus bijak untuk penggunaan antibiotik. Nah, sebenarnya penggunaan antibiotik itu juga harus rasional atau tepat ya. Nah, untuk ada prinsip dasar untuk penggunaan antibiotik. Yang pertama itu apakah tepat indikasi atau tidak ya. Antibiotik itu memang harus dipilih sesuai dengan bakterinya tadi. Jadi bakteri A sama bakteri B sama bakteri C ini kan kita punya banyak banget jenis-jenis bakteri ya. Itu antibiotiknya nggak sama ya. Jadi memang harus tepat indikasi. Mungkin satu antibiotik dia bisa melawan si bakteri A, tapi belum tentu satu antibiotik itu bisa melawan bakteri C gitu ya. Makanya harus tepat indikasi. Yang kedua adalah tepat dosis ya. Dosis harus tepat agar mencapai efek terapi yang diharapkan. Sama. Jadi antara satu antibiotik dengan antibiotik yang lain dosisnya itu beda ya. Ada yang hanya diminum 1 kali, ada yang diminum 2 kali, dan ada yang diminum 3 kali. Jangan sampai yang tadinya cuma 1 kali kita minum 3 kali gitu. Jadi lama-kelamaan dosisnya overdose nanti. Mungkin dianggapnya kalau lebih 3 kali lebih cepat penyembuhnya dok. Betul, padahal sebenarnya dosisnya itu udah lebih dari dosis sesuai dengan indikasi seperti itu ya.
Dan tiap merek antibiotik pun itu juga beda-beda kandungan isi di dalam antibiotiknya, makanya perlu untuk konsultasi ya. Yang ketiga, tepat cara penggunaan. Jadi antibiotik ini harus diminum tepat pada waktunya, berkaitan dengan mekanisme dari penghambatan antibiotik itu sendiri terhadap bakteri ya. Nah, untuk tata cara penggunaannya juga sama. Berapa hari nih diminum? 3-5 hari kah, atau 5-7 hari kah, atau bahkan ada yang sampai 10 hari minumnya. Itu juga harus tepat di cara penggunaannya. Itu juga termasuk ke tempat lama penggunaan ya. Jadi antara satu antibiotik dengan yang lain dosisnya beda, isi kandungannya beda, dan bakteri yang akan diserang itu juga beda gitu. Jangan sampai jadinya aur-auran. Jadi kayak udah coba yang ini nggak sembuh, besok coba yang satunya lagi antibiotiknya, besok coba yang coba lagi gitu ya. Berarti kan dia tidak tepat atau tidak rasional gitu penggunaan dari antibiotiknya. Nah, ada juga nih misalnya pasien yang bilang ini antibiotik satu saya punya efek samping ya. Jadi penggunaan antibiotik sendiri juga punya efek samping, contohnya mual, muntah, ada juga yang diare, bahkan sampai alergi. Nah, kasus alergi antibiotik ini juga yang sering terjadi ya. Misalnya nanti akan timbul pasiennya gatal-gatal atau matanya bengkak, terus juga sesak nafas yang hebat ya. Itu bisa jadi salah satunya dari alergi antibiotik begitu. Jadi untuk mengurangi efek samping juga, maka juga pemilihan antibiotiknya pun juga harus sesuai juga gitu ya. Dan kalau misalnya sudah punya satu alergi terhadap antibiotik, jangan sampai dipicu lagi dengan penggunaan antibiotik yang sama. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah memang ada alergi khususnya antibiotik, itu selalu harus diingat ya, apalagi setiap berobat ya. Kebanyakan kasus kemarin dikasih obat nih sama dokter A misalnya, terus nggak ada efeknya, adalah gatal-gatal, mukanya bengkak gitu ya, tapi pas waktu ditanya saya tapi nggak tahu obatnya apa. Kalau perlu dicatat di tempat yang selalu dibawa, atau memang disimpan aja bungkusnya. Jadi jangan sampai antibiotiknya itu nanti digunakan lagi. Memang selain resistensi, alergi terhadap antibiotik juga banyak kasusnya ya yang datang ke vaskes seperti itu. Karena nggak sesuai, nggak semua orang cocok dengan antibiotik yang sama seperti itu. Nah, jika emang ada alergi terhadap antibiotik tertentu, maka penggunaannya memang harus dihentikan dan harus dikonsulkan lagi ke dokternya begitu. Bisa diganti atau di stop terlebih dahulu supaya kita penggunaan antibiotiknya bijak ya. Nah, selanjutnya adalah hal apa nih yang harus diperhatikan saat kita menggunakan antibiotik? Berarti ada hal-hal yang harus diperhatikan juga ya dok ternyata dalam penggunaan antibiotik. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan apa aja sih yang harus kita perhatikan dalam penggunaan antibiotik setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.